Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absyar wal afidata la'allakum tashkurun. Al-ayat. Hadirin ikhwatu iman, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah karena dengan limpahan rahmat serta inayah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Alhamdulillah kita semua di dalam saat dan kesempatan Jumat hari ini masih dapat berkumpul bermuajahah di masjid kita ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kewajiban ibadah Jumu'ah berjamaah yang sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yang sudah kita yakini kebenarannya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada umat Islam, menyeru kepada orang yang mengaku dirinya beriman dan keimanannya itu dibuktikan dengan beramal soleh. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, apabila kalian diseru untuk melaksanakan ibadah Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah mengingat Allah, bersegeralah datang ke tempat ibadah Jumat. Wadarul bai, dan tinggalkan jual beli dan tinggalkan segala aktivitas pada waktu itu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, karena ibadah Jumat itu baik bagi kalian. Syaratnya in kuntum ta'lamun, jika kalian berilmu, jika kalian mengetahui. Berarti di sini kita sebagai umat Islam dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kualitas keilmuan, melaksanakan kewajiban mencari ilmu, khususnya ilmu di dalam masalah agama. Karena dengan ilmu agama kita bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, mana syukur, mana kufur, mana sunnah, mana bid'ah. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, maka Allah tidak memberikan kepada manusia pengetahuan sedikit pun. Makanya ayatnya yang ada di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-78, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan wallahu akhrajakum, dan Allah lah akhrajakum, yang telah mengeluarkan kamu sekalian, mim butuni ummahatikum, dari rahim atau perut ibumu masing-masing, la ta'lamuna syai'a, tidak diberi pengetahuan sedikit pun. Jangankan harta, pengetahuan sedikit pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabatan, kekuasaan,
Tapi kadang-kadang manusia itu sombong dengan 3 hal yang tadi. Ada yang sombong dengan keilmuannya, ada yang sombong dengan harta kekayaannya, bahkan ada yang sombong dengan jabatan atau kekuasaannya. Padahal ketiga hal yang tadi itu tidak ada yang abadi. Banyak orang yang tadinya kaya, kalau kata orang Sunda itu brudi juru, brodi pantau, ngalaya di tengah imah, lubak libuk, tekalabok, banyak sekali hartanya. Akan tetapi ketika harta itu diambil lagi oleh Allah, kita tidak bisa mempertahankan harta kita. Seperti halnya yang baru-baru ini kemarin terjadi, di mana kesombongan seorang presiden Amerika yang mengatakan akan meluluh lantakan, yang membuat neraka orang gajah, ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan peringatan. Justru di negara dia sendiri banyak harta yang hancur, yang api itu tidak bisa dipadamkan dengan alat canggih di negara itu. Sampai diperkirakan bahwa kerugian negara itu kurang lebih 2.400 triliun. Mereka tidak bisa mempertahankan hartanya. Jadi apa yang patut kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Banyak orang yang sombong dengan jabatannya, banyak orang yang sombong dengan kekuasaannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengisahkan orang yang sombong dengan hartanya ditenggelamkan ke dalam bumi, Qarun. Orang yang sombong dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, ditenggelamkan di laut. Malahan saya baca di dalam Al-Qur'an, kalau Fir'aun dibandingkan dengan iblis, ini lebih sesat daripada iblis Fir'aun ini. Karena iblis itu meyakini bahwa Allah itu ada, yakin terhadap Allah. Sampai saya baca di dalam surat Al-Baqarah, di dalam surat Al-A'raf, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis. Dan ingatlah ketika aku memerintahkan kepada para malaikat, termasuk di dalamnya adalah iblis, usjudu, sujudlah kalian. Li Adam, kepada Adam, fasajadu, maka para malaikat sujud, ila, kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Abba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-A'raf itu bukan abba wastakbara wa kana minal kafirin, tapi lam yakum minas sajidin, tidak termasuk makhluk yang bersujud. Nah, oleh Allah ditanya, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Id amartuka, ketika aku memerintahkan kepadamu. Iblis menjawab, qala ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani minarin wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Dengan ayat ini nampak jelas bahwa iblis meyakini adanya Allah. Tapi Fir'aun, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun, Fir'aun tidak percaya adanya Allah. Justru mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi Musa. Tapi ketika Fir'aun mau ditenggelamkan oleh Allah di laut, baru berkata beriman. Saya baca di dalam surat Yunus ayat 91 sampai 92. Oleh Allah dikisahkan, wajawazna bi bani Israil al-bahra. Dan ingatlah ketika aku, kata Allah, menyeberangkan Bani Israel, menyeberangi laut di bawah pimpinan Nabi Musa. Fa'atba'ahum, kemudian diikuti Fir'aun oleh Fir'aun, wa junuduhu, dan bala tentaranya, bagian wa adwa, dengan perasaan benci dan permusuhan. Hatta idza adrakahul goroku, sehingga Fir'aun oleh Allah hampir ditenggelamkan. Qala, Fir'aun baru berkata, amantu, aku beriman, annahu, sesungguhnya Allah, la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Maksudnya la ilaha illallah. Tapi sudah tidak berguna lagi keimanan Fir'aun pada waktu itu.
oleh Allah keimanannya ditolak. Kata Allah, al-ana wa qad asyaita qablu wa kunta minal mufsidin. Baru sekarang kamu mengatakan beriman, sedangkan dahulu engkau telah membuat kerusakan di muka bumi ini, dan engkau termasuk orang yang telah membuat kerusakan di muka bumi ini. Malahan sebelum mati Firaun, Allah berjanji kepada Firaun akan menyelamatkan jasadnya. Kalau bala tentaranya mati di laut, si jasadnya itu hancur dimakan oleh binatang-binatang laut. Firaun sampai sekarang diselamatkan oleh Allah. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna minal khalfaka ayatan. Pada hari ini aku akan selamatkan jasadmu. Untuk apa? Litakuna minal khalfaka ayatan, supaya menjadi peringatan bagi orang-orang sesudah kamu, yaitu kita-kita. Makanya jenazah Firaun yang hidup di zaman Nabi Musa sampai sekarang masih bisa kita lihat. Padahal menurut ahli sejarah bahwa Firaun dan juga Nabi Musa hidupnya itu adalah 2000 tahun sebelum tahun Masehi. Sekarang tahun Masehi sudah 2025 tahun. 2025 tahun ditambah 2000 tahun, 4025 tahun. Orang yang sudah mati 4025 tahun jasadnya masih bisa kita lihat. Kalau bukan Al-Quran yang menjelaskan, sulit kita untuk percaya. Orang yang sombong dengan jabatannya, orang yang sombong dengan hartanya, orang yang sombong dengan ilmunya. Banyak orang yang sombong dengan keilmuannya, sampai gelarnya itu profesor, doktor dan juga sebagainya. Akan tetapi ketika ilmu itu dicabut lagi oleh Allah kepada anaknya sendiri, kepada cucunya sendiri, dia tidak tahu kena ku penyakit pikun. Makanya apa yang patut kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah yang telah mengeluarkan kamu sekalian min butuni ummahatikum, dari rahim atau perut ibumu masing-masing, la ta'lamuna syai'a, tidak diberi pengetahuan sedikit pun. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin ikhwatu iman, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas sekali apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, bahwa kita sebagai umat Islam, kita sebagai orang yang beriman dan keimanannya itu dibuktikan dengan beramal soleh, maka kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kualitas keilmuan. Makanya di ujung ayat perintah untuk melaksanakan ibadah Jumat, kata Allah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ibadah Jumat itu lebih baik-baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian berilmu. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, maka Allah tidak memberikan kepada manusia pengetahuan sedikit pun. Seperti halnya di dalam ayat yang tadi, surat An-Nahl ayat ke-78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah lah yang telah mengeluarkan kamu sekalian dari rahim, dari perut ibumu masing-masing, la ta'lamuna syai'a, tidak diberi pengetahuan sedikit pun. Yang menjadi alat komunikasi hanyalah tangisan. Lapar, nangis, digigit nyamuk, nangis, ngompol juga nangis. Maka Allah memberikan bekal 3 alat untuk menerima ilmu. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah menjadikan asyam'a, bukan telinga melainkan pendengaran. Karena banyak orang yang bertelinga tapi tidak mau mendengar. Wal absyar, dan Allah memberikan penglihatan. Di sini tidak dijelaskan memberikan mata, karena banyak orang yang bermata tapi tidak mau melihat. Wal afidata la'allakum tazkurun, dan alat penerima ilmu yang ketiga adalah hati. Jadi berdasarkan ayat ini, pada diri setiap manusia mempunyai bekal 3 alat untuk menerima ilmu. Yang pertama adalah pendengaran, yang kedua adalah
penglihatan, dan yang ketiga adalah hati. Urutannya memang pendengaran dulu atau telinga dulu. Kalau telinga sudah siap mendengarkan berbagai keterangan yang mau disampaikan, baik itu oleh khotib, mubalik, kiai, ulama, telinga sudah siap mendengarkan, maka otomatis mata pun akan terbuka. Telinga terbuka, mata terbuka, maka insya Allah pula hati pun akan terbuka juga. Tapi kalau telinga sudah tidak mau mendengarkan, mungkin disebabkan sentimen terhadap pembicaranya umpamanya. Kalau telinga sudah tidak mendengarkan, maka otomatis mata pun akan tertutup. Telinga tertutup, mata tertutup, maka insya Allah pula hati pun akan tertutup juga. Begitu datang ke tempat ngaji, begitu datang ke tempat ibadah Jumat, selesai masuk masjid, dia nyarane kana tembok, langsung ngadoa bismika Allahumma ahya wa amut. Doa tidur dibaca. Ini modal yang diberikan oleh Allah pada diri setiap manusia karena lahir dalam keadaan bodoh, tidak tahu apa-apa. Makanya kalau kita datang ke tempat ngaji, datang ke tempat ibadah Jumat, 3 alat ini harus dibawa tiga-tiganya. Kalau manusia sudah tidak mau menggunakan ketiga alat ini, di dalam arti sudah tidak mau belajar, maka Allah memberikan ultimatum, ancaman yang sangat keras sekali, yaitu neraka jahanam. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh aku telah menyediakan neraka jahanam katsiran, kebanyakan penghuninya itu adalah katsiran minal jinni wal ins, dari bangsa jin dan juga bangsa manusia. Jin dan manusia yang bagaimana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Diberi hati tidak mau membukakan pintu hati untuk menerima keterangan dari Allah. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Diberi penglihatan tidak mau dipakai membaca Al-Qur'an, membaca hadis. Walahum adanun la yasma'una biha. Diberi pendengaran tidak mau dipakai mendengarkan keterangan-keterangan dari Allah. Malah di ujung ayat ini Allah memberikan sindiran kepada orang yang tidak mau mencari kewajiban mencari ilmu itu dengan sindiran ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, balhum adol, malah lebih sesat daripada binatang. Makanya di ujung ayat perintah ibadah Jumat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ibadah Jumat itu baik bagi kalian. Syaratnya in kuntum ta'lamun, jika kalian berilmu, jika kalian mengetahui. Berarti di sini kita sebagai umat Islam dituntut untuk melaksanakan kewajiban mencari ilmu, khususnya ilmu di dalam masalah agama. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khususnya bagi saya sendiri yang menyampaikannya, umumnya bagi bapak-bapak ikhwatu iman yang mendengarkannya. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang enak dan kurang berkenan pada hati ikhwatu iman semuanya. Yang benarnya itu dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih, dan yang salahnya itu dari kebodohan dan kekeliruan saya sendiri. Yang namanya manusia, benar tidak akan selalu benar, dan salah pun tidak akan selalu salah. Ukuran benar dan salah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.